Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang terdekat Allah turunkan hujan di beberapa titik. Nabi menyambut nikmat Allah ini dengan doa beliau yang singkat tapi begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang mungkin akan menimpa kami ini mengenai kami. Ya, saba yusibu sayyiban wa musibatan. Jadi ingat turunan kata ini, saba yusibu sayyiban musibah, itu semua yang menimpa kita, semua yang kita alami. Jadi sebetulnya kata musibah itu netral, Pak, Bu. Apa yang kita alami itu musibah. Saya pun melihat antum ini sekarang musibah. Ya, dapat kenaikan jabatan, musibah. Dapat tambahan harta, musibah. Ya, jadi semua yang kita alami itu musibah. Semua yang kita dapatkan hakikatnya semua bersumber dari Allah. Karena itu sifat orang beriman, ketika mendapati apapun dalam hidupnya, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah supaya meminta bimbingan. Kalau harta dibimbing menggunakan harta dengan baik, kalau kedudukan supaya kedudukan digunakan dengan baik, kalau ilmu minta bimbingan supaya ilmu bisa bermanfaat dengan baik. Karena itu di Quran surah kedua ayat 156, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, ketika kita kemudian disebutkan kalimat musibah pertama kali dalam Al-Quran, maka dilekatkan dengan kalimat kembalikan semua kepada Allah supaya jiwa kita merasa tenang dalam menghadapinya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumus. Tapi kebanyakan rumus ini hanya digunakan pada hal yang terlihat atau nampak terasa kurang menyenangkan saja. Ada yang meninggal, baru innalillahi. Ya, ada yang sakit, baru innalillah. Ada yang kecelakaan, baru innalillah. Kenapa banyak digunakan pada posisi itu? Karena pada saat itu banyak orang ingat Allah. Sakit, baru ingat Allah. Kena sesuatu yang kurang menyenangkan, baru ingat Allah. Ada yang wafat, baru ingat Allah. Sementara semua kenikmatan pun yang terasa menyenangkan semua dari Allah. Kenapa saat kita mendapatkan harta tak ingat Allah? Bahkan ketika harta itu bertambah, hisabnya kan semakin ketat. Ketika ilmu semakin bertambah, hisabnya pun semakin ketat. Ketika kedudukan semakin meningkat, hisabnya pun semakin ketat. Karena itu setiap kita mengalami peristiwa apapun, kalau semua kita serahkan kepada Allah, itu akan ringan. Ya, hujan ringan, panas ringan, alhamdulillah. Karena itu kalimat Nabi ya menyandingkan kalimat sayyiban dengan nafi'ah. Sepanjang semua bersumber dari Allah, pasti akan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kami saat ini, hadirkan manfaat untuk kehidupan kami. Kalau bukan dunianya, jadikan untuk akhiratnya ya Allah. Mungkin dunia belum terasa, Pak, taunya basah saja. Motor basah, mobil basah, ya, mohon maaf, sendal basah, pakaian basah, terasanya basah saja. Tapi lihat nanti ketika kita berpulang kepada Allah, setiap butiran hujan itu boleh jadi itu yang memperberat mizan kita untuk mendapatkan surga yang kita inginkan. Ya, itu yang dimaksudkan diantaranya di dalam surah Al-Zalzalah itu di ayat yang keempat. Ya, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fokus baik-baik, ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya. Saya pernah terangkan kalimat ini. Jadi kalau disebutkan sekali saja katanya zilzal, zilzal itu gempa. Kalau disebutkan sekali saja idza zulzilatil ardu, sampai di sini sekali saja, itu artinya goncangan dahsyat yang menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tinggi bangunan jatuh ke bawah. Itu sekali sebut. Tapi kalau disebutkan dua kali,
baik yang keduanya kata kerja atau sifatnya. Kata kerjanya disebutkan 2 kali, misal idza zulzilatil ardu zulzilat, misal di luar Quran. Atau sifatnya untuk menunjukkan kedahsyatannya pakai zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sifatnya. Itu artinya saking dahsyatnya gempanya, bukan yang tinggi jatuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Kata Allah, lihat baik-baik, saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa, astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa, jadi hiasan media saja. Sekarang Richter sekian, gempa di tempat ini sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang, jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thqalaha, maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran, wa qalal insanu mala, ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifasi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu, maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah setiap tetesan air hujan ini ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, di perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Ya. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majelis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Awas, tujuannya bukan lihat ustadznya, tujuannya bukan update status, tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan, maka semua yang ia alami dalam perjalanannya akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu.